Ya, jumpa lagi dengan saya Fauzan Laya. Kali ini saya berbagi tentang pendaftaran tanah. Jadi saya mengacu pada hukum agraria Indonesia ini, yaitu ada pada Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Baik, kali ini saya mau melihat atau menjelaskan pendaftaran tanah pada Undang-Undang Pokok Agraria pada pasal 19. Ini ya, saya baca. Pendaftaran tanah pasal 19 ayat 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Maksudnya di sini peraturan pemerintah adalah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, atau yang sebelumnya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Namun dengan berkembangnya hukum pertanahan, maka peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 diadakan perubahan-perubahan untuk mencapai ketertiban dalam menerbitkan bukti hak atau alas hak atau berupa sertifikat. Pada pasal 19 ayat 2 saya baca, pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi huruf A, pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. Huruf B, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Huruf C, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Alat pembuktian yang kuat di sini dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah itu disebutkan adalah sertifikat, ya, atau sering disingkat dengan SHM, sertifikat hak milik. Jadi pada pasal 19 ayat 4 telah disebutkan atau telah diterangkan tentang biaya yang mengacu nantinya pada peraturan pemerintah, ya. Jadi saya baca lebih jelasnya. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Nah, jadi bagi rakyat atau masyarakat yang tidak mampu membayar biaya dalam mengurus alas hak atau sertifikat, maka pemerintah mempunyai kewajiban. Jadi itu digarisbawahi kewajiban, ya. Jadi kalau dia sudah dikatakan kewajiban, maka bagi masyarakat miskin atau kurang mampu wajib dibebaskan segala sesuatu biaya. Ini bukan kata saya, tetapi ini kata Undang-Undang Pokok Agraria yang mengacu nantinya pada peraturan pemerintah, ya. Baik, kali ini kalau tadi itu kita berbicara masalah undang-undang, ya. Jadi sudah jelas pada undang-undang. Kali ini saya berbicara masalah pendapat para ahli atau ahli bidang ilmu pertanahan
saya mengutip salah satu pendapat Mr. Budi Harsono, yang mana di dalam pendapat beliau memberikan pendapat tentang pendaftaran tanah. Apa itu pendaftaran tanah yang dimaksud menurut beliau? Jadi pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur. Jadi itu ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, itu dilakukan dia secara teratur. Nah, selanjutnya terus-menerus untuk mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan mengenai suatu tanah atau tanah-tanah tertentu yang ada di suatu wilayah. Jadi itulah menurut beliau, atau saya ulangi supaya para sahabat saya bisa menganalisa pendapat Mr. Budi Harsono. Jadi pendaftaran tanah menurut Budi Harsono yaitu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur, terus-menerus untuk mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan mengenai suatu tanah atau tanah-tanah tertentu yang ada di suatu wilayah. Jadi itu menurut pendapat Mr. Budi Harsono. Kali ini kita mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ini ya. Nah, ini dia. Baik. Saya ambil pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Ini untuk lebih jelasnya biar saya baca. Pasal 1, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan ayat 1, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian suatu tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas suatu rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, di dalam pasal 1 ayat 1 itu ada, kita garis bawahi, suatu rangkaian kegiatan. Kata-kata suatu rangkaian kegiatan menuju kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah antara satu dengan yang lain. Jadi berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data. Nah, itu dia. Yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat. Nah, jadi itu yang perlu kita garis bawah ya. Dan selanjutnya terdapat kata terus-menerus. Nah, jadi terus-menerus, kata terus-menerus ini menuju kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Jadi data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Jadi seperti itu ya. Jadi kita garis bawahi itu kata terus-menerus. Selanjutnya di dalam pasal 1 ayat 1 itu ada kata teratur. Jadi kata teratur menunjukkan bahwa
Semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum. Nah, jadi dia harus teratur, ya. Selanjutnya ada di dalam pasal 1 ayat 1 tersebut, yakni data fisik dan data yuridis. Nah, apakah itu data fisik? Data fisik adalah keterangan mengenai letak, ya, jadi letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Jadi itu adalah data fisik. Nah, jadi data fisik ini yang perlu dilihat adalah adanya letaknya, luasnya, ya, dan batas-batasnya. Nah, jadi itu sangat penting kepada para sahabat saya, ya. Ini data fisik, ya. Jadi selanjutnya di situ ada data yuridis. Jadi ini saya baca supaya jelas. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta badan-badan serta beban-beban lain yang membebaninya. Jadi setelah kita mengetahui pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 dan kita mengenal apa maksud dan tujuan tersebut, maka kita mengacu kepada pendaftaran tanah. Nah, jadi pendaftaran tanah itu ada dua cara, yaitu satu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Nah, apa itu pendaftaran tanah secara sistematik? Nah, jadi saya baca kembali pada pasal 1 ayat 10. Saya bacakan ini. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Nah, apa itu pendaftaran tanah secara sporadik? Nah, pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. Jadi di situ kita melihat ada dua pendaftaran tanah, satu secara sistematik dan kedua secara sporadik. Nah, jadi pendaftaran tanah secara sistematik itu dilakukan secara serentak. Ya, jadi itu kita garis bawahi secara serentak atau secara massal. Nah, jadi secara sistematik itu bisa mengacu pada pasal 13, ya. Saya bacakan. Jadi ini pasal 13. Saya bacakan. Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali, pasal 13 ayat 1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah sporadik. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan pada pasal 1 angka 10, ya, dan angka 11. Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 13 PP 24 tahun 1997. Jadi pendaftaran tanah secara sporadik yang kedua itu saya jelaskan bahwa pendaftaran tanah secara sporadik itu suatu kegiatan pendaftaran tanah yang pertama sekali, ya. Jadi itu digarisbawahi pertama sekali mengenai suatu atau beberapa objek pendaftaran tanah
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual. Ya, jadi di garis bawah itu secara individual atau massal yang dilakukan atas permintaan pemegang atau penerimaan hak atas tanah yang bersangkutan. Jadi kalau diasporandik itu kita garis bawahi individual atau massal, dan yang lebih spesifiknya adalah kita bawahi atas permintaan pemegang hak. Nah, jadi ini berlaku bagi saudara yang mau mengurus secara pribadi, ya, atau beberapa orang dan atas permintaan sendiri. Nah, jadi begitu dia perbedaannya. Kalau yang pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik sudah paham, maka kita lanjut pada tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah. Nah, tentu Bapak Ibu saudara-saudari bertanya-tanya, apa maksud dan tujuan pendaftaran tanah dilakukan? Jadi bila mana kita mengacu pada peraturan atau yuridis, kita melihat pada pasal 3, ya. Ini saya bacakan. Pendaftaran tanah bertujuan: 1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak. Jadi itu tujuannya, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak dan seterusnya. Selanjutnya, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah mendapatkan memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum, dan seterusnya. Dan yang ketiga, tujuan pendaftaran tanah tersebut untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Jadi itu adalah salah satu atau beberapa poin secara yuridis atau secara hukum tujuan pendaftaran tanah. Nah, selain daripada yuridis, apakah tujuan pendaftaran tanah tersebut? Nah, tentu tujuannya satu, selain memberikan bukti hak kepemilikan, maka memudahkan Bapak Ibu memperoleh anggaran atau modal dalam membuka usaha. Nah, kenapa bisa? Nah, kan tentu ada pertanyaan. Ya, jadi caranya dengan adanya sertifikat bisa kita menjadikan jaminan hutang pada perusahaan-perusahaan keuangan seperti perbankan atau sejenisnya. Nah, jadi kalau kita membutuhkan modal contohnya sekian ratus juta dan ada tanah kita sekian luasnya, maka pihak pemberi modal, dalam hal ini adalah pihak perbankan, menilai layak tidak tanah tersebut dijadikan sebagai jaminan yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik. Nah, jadi biasanya, ya ini biasanya kepada para pemegang hak atau sertifikat itu dicairkan uang atau modal sesuai nilai tanah di mana tanah tersebut berada. Nah, jadi kalau kita meminjam uang maka itu cepat dicairkan oleh pihak bank. Nah, jadi itu adalah tujuan pendaftaran tanah secara yuridis. Selanjutnya, dalam menyelenggarakan hak atas tanah dikenal dua azas, yaitu satu azas spesialitas dan azas publisitas. Nah, apakah itu azas spesialitas? Azas spesialitas ini dapat kita lihat dengan adanya data-data fisik tentang suatu hak atas tanah.
Nah, data-data fisik tersebut berisi tentang luas tanah yang menjadi subjek hak, letak tanah tersebut, dan juga penunjukan batas-batas secara tegas. Jadi itu adalah ajas spesialitas. Apa itu ajas publisitas? Ajas publisitas ini tercermin dari adanya data yuridis mengenai hak atas tanah seperti subjek hak, nama pemegang hak atas tanah, peralihan hak atas tanah, serta pembebanannya. Nah, jadi itu ada dua ajas ya dalam menyelenggarakan hak atas tanah. Jadi dalam pendaftaran tanah ini ada beberapa ajas, yakni dalam pasal 2 ya, ini saya bacakan ini. Pendaftaran dilaksanakan berdasarkan ajas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Nah, apa itu ajas sederhana? Jadi yang dimaksud dengan ajas sederhana dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun proseduralnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Jadi itu adalah ajas sederhana. Selanjutnya ajas aman. Ajas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Selanjutnya ajas terjangkau. Ajas terjangkau dimaksudkan terjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Selanjutnya ajas pendaftaran tanah mutakhir. Ajas pendaftaran mutakhir dimaksud kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan data. Ajas terbuka artinya melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah bagi masyarakat maupun pemerintah yang ingin memperoleh keterangan data fisik dan data yuridis akan dapat memperoleh data yang benar setiap saat di kantor pertanahan. Jadi itu adalah beberapa ajas, dan tentu para sahabat saya bertanya-tanya, siapakah yang melaksanakan pendaftaran tanah? Nah, jadi ini kita lihat pada pasal 5, saya baca. Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional atau sering disingkat BPN. Nah, jadi BPN ini dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dibantu oleh PPAT. Nah, apa itu PPAT? Pejabat Pembuat Akta Tanah. Nah, jadi kita melihat ya pada pasal 6 ini. Saya baca pasal 6 ayat 2. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu. Nah, jadi garis bawahi dibantu oleh PPAT dan pejabat lainnya yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan pemerintah ini dan peraturan perundangan yang bersangkutan. Nah, jadi PPAT itu diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Jadi tentu setelah kita mengetahui prosedural yang saya bacakan atau yang saya jelaskan, maka selanjutnya kita berbicara masalah objek ya. Jadi ini pada pasal 9.
Jadi objek pendaftaran tanah. Ayat 1, objek pendaftaran tanah meliputi huruf A, bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Huruf B, tanah hak pengelolaan. Huruf C, tanah wakaf. Huruf D, hak milik atas satuan rumah susun. Huruf E, hak tanggungan. Huruf F, tanah negara. Jadi ketika kita ingin mau mendaftarkan tanah pertama sekali, tentu Bapak, Ibu, saudara-saudari bertanya-tanya, apa yang perlu kami lakukan? Nah, jadi jawabannya pertama yaitu adanya pengumpulan dan pengolahan data fisik. Ya. Jadi tadi data fisik sudah jelas ya, bahwa data fisik itu menyangkut letak, luas, dan batas-batas. Nah, jadi itu yang perlu dikumpulkan. Selanjutnya, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya meliputi kedua, yaitu pembuktian hak dan pembukuannya. Ya. Jadi itu terletak pada pasal 12. Ya. Selanjutnya, penerbitan sertifikat. Selanjutnya, penyajian data fisik dan data yuridis. Selanjutnya, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Jadi pengumpulan dan pengolahan data fisik ini ada pada pasal 14. Ya, ini. Jadi saya bacakan. Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Jadi itu ya, ada pengukuran dan pemetaan. Selanjutnya, kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pembuatan peta dasar pendaftaran. Kedua, penetapan batas bidang-bidang tanah. Selanjutnya, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran. Selanjutnya, pembuatan daftar tanah. Dan selanjutnya, pembuatan surat ukur. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat, di dalam surat ukur itu ada sebuah sketsa. Nah, jadi ada sketsa ya. Nah, tentu tadi pada pasal 14 itu ada pembuatan peta dasar pendaftaran. Nah, yang dimaksud dengan pembuatan peta dasar pendaftaran tanah itu ada dilihat pada pasal 16. Saya bacakan. Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemasangan, pengukuran, pemetaan, dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap kabupaten kota, madya daerah tingkat 2. Ayat 2-nya, pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diikatkan dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka dasarnya. Dan pada ayat 3-nya, jika di suatu daerah, nah ini perlu digaris bawah ya, jika di suatu daerah tidak ada atau belum ada titik-titik daerah teknik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dalam melaksanakan pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dapat digunakan titik dasar teknik lokal ya, yang bersifat sementara, yang kemudian diikatkan dengan titik dasar teknik nasional. Jadi hanya untuk sementara ya. Jadi untuk kali ini pengantar tentang pendaftaran tanah kita sudahi, dan kita lanjutkan di lain waktu. Semoga video kali ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan, khususnya yang belum mempunyai alas hak atau surat atau sertifikat hak milik.
ya. Jadi semoga video kali ini bermanfaat, dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi saya ke nomor handphone 0813 65 500 509. Sekali lagi saya sebutkan agar ditulis 0813 65 500 509. Dan sebelum mengakhiri video ini, mohon di like, subscribe, dan di share kepada teman-teman, dan juga jangan lupa untuk di komen.